Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan khusus kali ini saya ingin menyampaikan tulisan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya. Di agenda bulan Muharram itu beliau mencatat ada tentang bab kedatangan jamaah haji. Jadi di bulan Muharram itu agendanya yang kemudian salah satu yang dicatat ditulis oleh beliau adalah tentang kedatangan jamaah haji. Alhamdulillah, jamaah haji dari Kabupaten Sumeneb sudah tiba, semuanya utuh kembali, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang juga tertinggal karena sakit atau punya masalah. Semuanya sudah pulang, sudah sampai di Kabupaten Sumeneb, tergabung dalam kloter 96, 97 dan 98. Jadi yang 98 ini gabungan dengan Kabupaten Sampang, 166 orang. Jadi seluruhnya jamaah haji Kabupaten Sumeneb ini 895 jamaah, dan semuanya sudah alhamdulillah sudah berada di Kabupaten Sumeneb, sudah pulang semuanya dengan selamat, dan kita tentu berharap untuk bisa menjadi haji yang mabrur. Kita juga punya agenda yang katanya Ibnu Rajab Al-Hambali itu sunnah untuk menyambut mereka, sehingga boleh datang untuk bertamu, lalu kemudian kita bersalaman, boleh sebagai tanda keakraban, karena ini dari sebuah perjalanan yang jauh dan panjang dan penuh dengan experience spiritual enlightenment itu, maka boleh kita berpelukan, cipika-cipiki gitu kan. Lalu intinya terakhir kita meminta doa kepada orang yang sudah datang dari haji ini, karena dalam satu hadis itu disebutkan bahwa ada doa yang diharapkan nanti berdoa orang-orang yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji ini, yang kalau dikategorikan mabrur maka dia sudah terampuni dosanya. Lalu kemudian kalau dia mendoakan orang-orang yang datang itu juga include masuk di dalamnya. Itulah harapan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang Indonesia pada tahun ini kita punya kota cukup banyak gitu ya, daripada biasanya. Kalau biasanya Indonesia itu 221.000 orang, dibagi dua kota ya. Kota reguler itu sekitar 203.000 orang, 320, dan kota haji khusus itu 17.680. Di kota yang 203.320 itu, yang reguler itu dibagi kemudian kepada yang bagian regulernya itu 190.897 jamaah. Kemudian untuk lansia itu 10.166, dan sisanya lalu dibagi ke pembimbing haji dan petugas haji. Jadi
cukup banyak ya, untuk Indonesia. Dan lalu kemudian ada juga sistem yang baru, model yang baru yang kemudian diterapkan dengan istilah murur itu. Jadi murur itu sebelum ke Arafah di hotel itu sudah didata mana yang lansia, mana yang lanjut usia, sehingga nanti kemudian ketika ke Arafah di Musdalifah itu tidak mabit, cuma melewati saja langsung ke Mina, sehingga kemudian memudahkan petugas haji dan juga orang-orang lansia ini. Ini kebijakan-kebijakan yang diambil untuk memudahkan dan menyamankan. Artinya sesungguhnya konsep yang kemudian dalam hadis itu la kharaj, gak apa-apa, yang penting tidak kehilangan momentum dan tidak keluar dari rukun haji itu, kemudian itu dilakukan untuk sebuah keselamatan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memang tahu bahwa bicara tentang haji ini agak sensitif sekarang ya, agak sensitif. Tetapi tetap ini menjadi menarik untuk dikaji, karena setiap tahun kita akan melaksanakan itu sebagai bagian dari kewajiban umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Walaupun katanya Pak Agus Mustafa itu haji ini bisa berubah ya, dari orang awam itu pandangannya kalau rukun Islam kelima itu haji, tapi ada yang kemudian orang awam menganggap rukun Islam yang pertama itu haji, dan yang ekstrim adalah rukun Islam yang keenam itu adalah haji. Kenapa rukun Islam yang pertama? Ada kelompok-kelompok orang awam yang kemudian tahu betul bahwa dia ingin kemudian cari uang sebanyak-banyaknya untuk bisa berhaji, walaupun sholatnya masih bolong-bolong, puasa kadang-kadang, karena dia punya impian menkacing kok semua dosa diampuni, nanti sudah tenang, uang sudah selesai, baru saya jadi Pak Haji, sudah baru mau beribadah. Jadi makanya diistilahkan oleh Pak Agus Mustafa itu, haji itu menjadi rukun Islam pertama. Jadi ada orang-orang kerja keras ke Malaysia, ke Singapura itu ibadah-ibadah yang lain ya dikerjakan biasa, karena nunggu haji dulu. Jadi kalau sudah uangnya banyak, haji baru berubah gitu. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang kemudian bakhil, cerai, tidak mau ke haji padahal sudah cukup mampu ini segala macam, bodoh punya alasannya, sehingga kemudian kalau dalam bahasa hadis itu kan orang yang mampu tapi tidak ke haji itu kan matinya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau Pak Agus Mustafa itu lalu kemudian memberikan gambaran secara ekstrim, seolah-olahnya itu ini rukun Islam yang keenam. Kenapa? Tak ada Pak Depak. Padahal rukun Islam itu cuma 5, bukan 6. Karena ekstrimnya dia medit, bahil, tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji. Ada saja alasannya. Kalau tadi yang ekstrim menganggap rukun Islam pertama, kalau yang ini rukun Islam ke-6, itu melebihi. Karena rukun Islam itu ya cuma 5, tak depak-depak, bahil. Nah ini fenomena yang menarik dalam kehidupan kita. Dan kita tahu dalam riwayat Qatadah itu bahwa ketika ditanya berapa kali Rasulullah SAW haji itu, maka beliau lalu kemudian menjawab 1 kali saja. Dan Rasulullah kemudian umrah itu 4 kali. Ada yang kemudian dalam riwayat itu disebutkan pada bulan Dzulqa'dah, kemudian umrah sewaktu perjanjian Hudaybiyah, lalu kemudian umrah pada waktu Rasulullah haji, dan umrah saat peristiwa Ja'ranah. Itu 4 kali Rasulullah umrah, dan Rasulullah itu cuma sekali saja haji, yang itu menjadi haji wada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang ditulis secara utuh oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab Lataiful Ma'arifnya saat membahas tentang kedatangan jamaah haji. Jadi bulan Muharram itu agendanya beliau mencatat keutamaan tentang Muharram, lalu mencatat tentang keutamaan puasa,
puncaknya ketika puasa Asyura kemarin. Lalu kemudian membahas tentang sholat malam, dan yang kemudian yang keempat membahas tentang kedatangan jamaah haji. Ketika membahas tentang kedatangan jamaah haji ini, beliau memulai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man hajja hadal bait falam yarfus walam yafsuk raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi siapa yang berhaji, siapa yang kemudian berhaji ke Baitullah lalu tidak berkata-kata kotor, lalu tidak berbuat fasik, maka dia pulang dalam keadaan bersih dosanya, sebagaimana ketika dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Jadi ini menjadi rahasia penting bahwa kenapa kemudian haji itu menjadi satu ibadah yang luar biasa, karena di sini juga hadisnya disebutkan dengan catatan tidak berkata-kata kotor, tidak melakukan perbuatan fasik, maka dia pulang dari haji itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Memang beliau kemudian menyebutkan bahwa rukun Islam yang 5 itu semuanya memang untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Jadi misalnya syahadat, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dalam satu riwayat disebutkan pada saat nanti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan catatan amal seseorang. Ada banyak catatan, 99 catatan, itu kartu-kartu semuanya ditampakkan oleh Allah. Lalu kemudian ditanya, kamu ada yang mengingkari tentang ini? Semuanya kemudian betul karena tulisan dan catatan malaikat. Lalu kemudian ditimbang dengan satu bitaqah, ya, satu kartu, yang kartu itu cuma kalimatnya la ilaha illallah, itu semuanya kalah. Jadi dosa dan kesalahan ketika kita kemudian membaca la ilaha illallah itu luar biasa, bisa menghapus apapun dosa dan sebanyak apapun. Sehingga dalam hadis itu disebutkan, siapa yang mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan pasti masuk surga. Jadi ini catatan. Yang kedua juga sudah kita mafhum bersama, rukun Islam yang kedua yaitu sholat juga begitu. Dalam hadis as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahuma idza ijtanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu itu, lalu kemudian Jumat ke Jumat, lalu Ramadan ke Ramadan, itu menjadi penghapus dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi artinya puasa pun sebagai rukun Islam, kemudian sholat sebagai rukun Islam, semuanya juga menghapus dosa itu. Lalu kemudian sedekah atau zakat itu dalam hadis disebutkan as-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'an nar. Jadi sedekah, zakat itu bisa kemudian menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana kemudian air bisa kemudian menenangkan atau kemudian tidak membarakan api. Termasuk kemudian rukun Islam yang kelima, haji ini. Jadi haji ini amalan yang kemudian dengan catatan tidak diiringi perbuatan yang fasik, lalu kemudian tidak ada kotor di sana, ada kesabaran yang kemudian muncul di sana, maka insya Allah dia akan pulang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu kata beliau menyebutkan bahwa menyambut kepulangan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ini hukumnya sunnah. Jadi kita sambut, bagian dari penyambutan itu salah satunya kita datangi ya, orang yang kemudian datang dari haji itu dianjurkan kita menyambutnya dengan mengucapkan salam, lalu kita bersalaman, kita memeluk, lalu kita memintanya, memohonkan ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika hajinya ini mabrur,
niscaya dosanya akan diampuni serta dosa orang yang dia mohonkan ampunan untuknya. Jadi ini yang kalimat yang penting. Jadi orang yang sudah datang dari haji dan dia terkategori mabrur, maka Allah akan mengampuni dosa orang ini karena sudah terkategori mabrur, termasuk orang yang didoakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah kepada orang yang bertemu itu. Inilah kenapa kemudian penting untuk berziarah kepada saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan dia diberi syafaat serta orang yang dia mintakan syafaat. Itu yang ditulis oleh beliau Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya. Diriwayatkan secara marfu di dalam Musnad Al-Bazzar itu dan Sahih Al-Hakim dari Abu Hurairah, sebuah doa yang berbunyi, Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang berhaji dan dosa orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Ahmad meriwayatkan dengan sanad dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, sesungguhnya seorang yang menunaikan ibadah haji dapat memberi syafaat kepada 400 rumah dari kaumnya jika dia pulang dengan haji yang mabrur, karena sesungguhnya dia pulang dalam keadaan terampuni dosanya dan diijabahi doanya. Jadi 400 rumah ya, bahasanya itu se-RT dapat itu. Se-RT. Kalau RT sekarang kan jumlahnya itu sekitar berapa kakak? Minimal berapa kakak? 50. Ada 200, ada 400 kakak. Jadi riwayat ini dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya, sesungguhnya orang yang kalau dia pulang dalam keadaan mabrur, se-RT itu dapat. Jadi ini luar biasa pengaruh besar dari orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abdullah bin Ja'far berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pulang dari bepergian, beliau selalu disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Jadi Abdullah bin Ja'far ini cerita ketika suatu saat Rasulullah pulang dari safar itu, maka lalu ketemu dengan Abdullah bin Ja'far, lalu kemudian digendong oleh Rasulullah. Lalu kemudian putra dari Fatimah juga datang, lalu kemudian digendong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kami bertiga diarak memasuki Madinah itu menaiki satu hewan tunggangan. Nah, karena yang nunggangin ini tiga ini tidak boleh, haram. Tapi yang dimaksud karena anak-anak kecil maka boleh, karena tidak boleh mendolimi hewan tunggangan. Maka tidak boleh menunggang itu sampai 3 orang dewasa itu. Tapi ini 3 orang ini disebutkan dalam riwayat ini karena anak kecil. Ini juga bagian dari kehormatan, etika, akhlak ya, ketika menunggangi. Jadi kalau nanti datang lalu diarak, ya macam-macam. Jadi tetap harus punya adab gitu. Kalau menyambut silakan, karena itu bagian dari hal yang tidak masalah untuk menyambut orang yang dalam safar. Nah, dalam Al-Musnad dan hadis sahih riwayat Al-Hakim itu disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kami tiba dari Mekah setelah menunaikan ibadah haji. Lalu anak-anak kecil dari kaum Ansar yang biasa menyambut kedatangan keluarga, mereka lantas keluar untuk menyambut kami. Jadi ini dasar-dasar yang dijadikan oleh untuk menyambut itu. Sebatas mungkin ada adab, ada akhlak ya. Satu sisi itu penghargaan ya, tapi di sisi lain juga harus memperhatikan keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Ini jadi dalil apa? Yang penting bertanggung jawab, nyaman, damai, teratur, itu aja sebenarnya. Dalam Musnad juga, Al-Musnad juga disebutkan riwayat Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu berjumpa dengan orang yang berhaji, maka ucapkanlah salam kepadanya.
Lalu jabatlah tangannya, mintalah dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu sebelum dia memasuki rumahnya, sebab sesungguhnya dia adalah orang yang telah diampuni dosanya. Ini juga dalil yang dipakai gitu ya, dalam Al-Musnad seperti itu. Maka beruntung kalau kemudian ada orang yang diberi tugas ke asrama haji gitu. Jadi belum pulang ke Sumeneb sudah ketemu sama orang-orang di sana, minta doakan. Jadi masih belum terkotori gitu misalnya, masih belum tercemari, belum pulang sampai ke rumah minta doa gitu. Boleh gitu ya sebelum datang ke rumahnya. Nah, nanti kan dengan berdasarkan riwayat-riwayat ini kan menjadi prioritas ya. Jadi kira-kira kalau kita tidak bisa semuanya, pilih yang kira-kira bisa pertama kali sebelum masuk ke rumahnya. Ini orang yang soleh, kira-kira ini penting didatangi sebelum pulang ke rumahnya ya. Kalau kita tidak bisa semuanya, tidak apa-apa, minta doa gitu. Nah, kalau dari Mu'ad bin Hakam itu meriwayatkan, telah bercerita kepada kami Musa bin A'yan dari Hasan, jika seseorang yang hendak berangkat haji, antar mereka dan bekalilah mereka dengan doa. Tapi jika mereka telah kembali, maka sambutlah mereka dan jabatlah tangan mereka sebelum mereka kembali bergelimang dengan dosa, karena sesungguhnya ada keberkahan di tangan-tangan mereka. Jadi kalau kita mau mengantar orang mau berangkat haji, kita antar itu, lalu kita boleh bekali dengan doa. Saya kemarin mau mendoakan, jadi ketika kemudian mau berangkat, doakan, kita doakan. Tapi ketika pulang dia minta doakan, tidak boleh. Sekarang gantian, tidak ada yang sholat tidak salah atau apa, itu tidak ada. Semua yang datang dari haji. Jadi tidak boleh kita yang mendoakan, mentang-mentang yang datang kiai atau ustaz, lalu kemudian namu dia tidak sedang haji, lalu kemudian pian oh tidak boleh sampean. Jadi kalau berangkat boleh kita yang doakan. Jadi kalau kita minta didoakan, oke, saya doakan karena saya tahu itu, saya sudah baca kitabnya, saya doakan. Nah giliran dia datang, saya datang, terus biar ustaz, oh tidak boleh saya. Kalau berangkat boleh, tapi kalau sekarang bisa tidak bisa, pokoknya beda ini, sudah beda ya. Jadi mereka harus yang berdoa ya, sebelum kemudian mereka sudah lama di rumah. Ini penghargaan bahwa kita berharap besar ada spiritual enlightenment, itu memberikan pencerahan spiritual setelah dari ibadah haji itu bisa memberikan kebaikan kepada seluruh masyarakat di kampungnya atau di sekitarnya. Jadi kalau banyak orang haji itu semakin makmur, semakin sejahtera sesungguhnya. Itu harapannya begitu. Nah, mengenai durasi waktunya itu kalau didasarkan pada Abu Syekh Al-Asfahani itu riwayat dari Lais dan Mujahid, Umar radhiyallahu anhu berkata, diampuni dosa orang yang telah berhaji dan dosa orang yang dia mintakan ampunan selama sisa bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, dan 10 hari pertama bulan Rabiul Awal. Jadi sekitar 70-an hari ya. Cukup lama, tidak cukup 40 hari. Ada di kitab itu 40 hari. Tapi ini sisa bulan Zulhijjah, kalau yang kloter pertama itu, lalu bulan Muharram, lalu Safar, lalu 10 hari pertama Rabiul Awal. Itu masih mempan masih doanya. Jadi masih bisa kalau didoakan oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ini. Nah, beberapa catatan yang beliau sampaikan di kitab Lataiful Ma'arif itu, pertama bahwa seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan menanyai orang yang baru saja pulang dari sesuatu yang dia cintai. Jadi bukti bahwa kita cinta ke rumah Allah itu, kita ingin ke Baitullah, kita rindu dengan Ka'bah, kita rindu dengan Makkah itu, maka bukti cinta kita itu adalah senang
untuk bertanya tentang objek yang kita cintai itu. Jadi kalau ziarah namu itu sebenarnya yang paling pokok itu adalah cerita tentang itu. Coba cerita lain-lain, lampu-lampu, cerita tentang payung-payungan saja itu boleh, tapi coba itu saja. Jadi orang itu cinta kepada sesuatu itu kan bertanya tentang itu, dan yang baru datang dari itu. Yang kedua, catatan beliau, bertemu dengan sahabat itu adalah kenikmatan bagi orang-orang yang berakal jernih. Jadi cerita tentang tanah haram jauh lebih berharga daripada cerita-cerita dongeng-dongeng itu. Jadi sebenarnya kita datang itu bercerita tentang itu, tentang apa yang dilakukan di sana, bagaimana saat ihram, bagaimana saat tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana ketika tahallul. Itu cerita-cerita tentang itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar cerita-cerita biasa. Ini adalah bagian dari pertemuan antara sahabat, orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang ketiga, catatan beliau, tanda-tanda gembira dari orang yang kita kunjungi yang sudah melaksanakan ibadah haji itu adalah akan sangat terasa, karena aura amal yang dia lakukan selama di haji itu diterima. Jadi ketika kita datang, saudara yang kita kunjungi itu cerah, ceria, bagus, itu adalah pancaran aura jiwa. Ketika kemudian amal-amalnya ketika dilaksanakan di Mekah itu dia diterima. Jadi kalau datang, ya tapi tidak usah menilai, kita tidak boleh menghakimi. Pas lihat lagi Pak seorang, tidak boleh. Jadi tidak boleh, kita tidak boleh menghakimi. Tapi beliau sebutkan tanda-tanda gembira menerima kedatangan tamu itu adalah aura yang menunjukkan bahwa kebersihan jiwanya karena dia sudah melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian yang keempat, tidak ada yang diberi kesempatan mengunjungi jejak-jejak bersejarah di Makkah dan Madinah itu selain orang-orang yang dipilih dan dicintai oleh Allah. Ini riwayat dari Ali bin Muwafaq, seorang ahli ibadah yang siqah. Dia zuhud, cukup dikenal pada waktu itu. Dia sudah berhaji sebanyak 60 kali. Lalu kemudian dia berpikir, itu haji 60 kali tapi muhasabah. Kok bodoh saya tarema ya Allah. Itu mikir, itu muhasabah, diterima apa enggak. Lalu kemudian dia dari saking mikirnya itu tertidur. Nah saat tertidur itu lalu kemudian ada suara yang menyebutkan pada dia, bukankah kamu seandainya rumahmu itu terbuka luas akan mengundang orang-orang yang kamu senangi dan cintai. Maka dia bangun dalam keadaan ada suara itu, maka dia bergembira. Artinya ketika dia ada bolak-balik dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, itu adalah bagian dari gembira, berita yang baik. Barangkali dengan seperti itu tanda orang itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi dasar dari orang-orang yang kemudian bolehlah ke sana ini. Walaupun sekarang aturannya tidak boleh, kalau sudah haji itu tidak boleh daftar haji lagi kecuali sudah 10 tahun. Jadi antri, nih kasih lain, biar daftar boleh, gitu kan? Jadi bahasanya seperti itu. Jadi boleh daftar. Itulah kemudian salah satu mungkin ya hikmahnya pakai gelar haji itu. Walaupun gelar haji sudah pernah saya sampaikan, itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda untuk membedakan mana yang sudah ke haji, mana yang tidak. Karena kalau yang sudah datang dari haji itu pasti pinter-pinter, pasti mau memberontak kepada Belanda. Jadi harus dikasih titel. Gunanya gitu. Kalau sekarang kan gunanya haji itu supaya menjadi administrasi, supaya tidak daftar haji lagi dulu. Kasihan yang lain. Yang kedua juga hikmahnya bagus. Diberi gelar haji itu bagus. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Justru mengingatkan. Jadi nanti akan saya jelaskan itu. Untuk mengingatkan. Pian haji. Pas bangga dengan hajinya, tapi kok haji.
engkau sudah baiat waktu di Hajar Aswad, itu baiat, nanti saya jelaskan. Nah, kenapa kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala haji orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu, seperti doa yang dianjurkan ketika melempar jumrah Aqabah pada hari nahar itu, Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura. Nah, berdoa agar hajinya itu menjadi haji yang mabrur, usaha yang disyukuri dan dosa yang terampuni. Memang beliau Ibnu Rajab ini juga menyebutkan, nah ini penting setelah itu, bahwa di samping tadi sudah diberitakan, disampaikan betapa hebatnya ibadah haji itu, tapi beliau kemudian mengingatkan ini, bahwa tidak semua haji itu diterima. Sama seperti orang yang sholat, tidak semua sholat itu sholatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau dalam gambaran itu nanti ada orang yang sholatnya dilipat-lipat seperti sarung lalu dilempar. Alhamdulillah. Nah, haji pun demikian. Lalu diceritakan tentang seorang yang dahulu pernah melaksanakan ibadah haji. Ketika pulang dari haji, orang ini kemudian meninggal dunia. Nah, orang-orang yang menyertainya lalu kemudian menguburkan. Nah, ternyata orang yang menguburkan ini, salah satu petugas yang menguburkan ini ketinggalan kapaknya gitu ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya lamdu itu, ketinggalan. Lalu kemudian karena baru saja dikubur, eman gitu kan, dibongkar lagi. Dibongkar sebentar mau diambil, ternyata kapak yang ketinggalan itu sudah membelit jenazah itu. Lalu ketika melihat itu langsung kemudian ditimbul lagi. Dan ada orang yang kemudian datang kepada keluarganya, tanya, apa yang dilakukan oleh saudaramu yang haji ini kok seperti ini bahasanya. Lalu keluarganya bercerita, memang si fulan ini keluarganya sendiri, si fulan ini pernah punya teman, dan temannya ini punya uang. Dia mencurangi, nipu temannya ini, uangnya diambil atau dirhamnya diambil, dinarnya diambil untuk dijadikan biaya ke haji. Jadi karena itu dari harta yang haram, hasil menipu, jadi seperti itu. Maka kemudian ini mengingatkan kita, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rajab itu, bahwa tidak semua haji itu kemudian diterima, sama seperti sholat itu. Maka disebutkan hanya sedikit orang yang hajinya mabrur ya. Namun ada hal yang menarik yang disampaikan oleh beliau begini, ini penting juga ya, saya sampaikan kepada beberapa orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu, hanya untuk nanya gitu kan. Ada hal yang menarik ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ini, bahwa terkadang orang yang hajinya itu buruk digabungkan dengan orang yang hajinya baik. Dalam hadis qudsi itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di waktu sore, di waktu Arafah itu, waktu di wukuf di Arafah, di waktu sore itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah gabungkan orang yang buruk hajinya di antara kalian kepada orang yang baik hajinya. Ada zaman dahulu itu diceritakan oleh beliau Ibnu Rajab itu, seseorang yang menunaikan ibadah haji, suatu malam dia tertidur dan bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit. Salah satunya berkata kepada yang lain, berapa orang yang haji tahun ini? Kata malaikat satunya, lalu dijawab, ada 600.000 orang. Malaikat itu kembali bertanya, berapa orang yang diterima oleh Allah? Berapa orang yang mabrur? Malaikat satunya menjawab, 6 orang. 6 orang saja. Orang itu lantas terbangun dalam keadaan gelisah gitu kan, karena dia yang dia mimpikan itu kayak nyata gitu. Pada malam berikutnya itu kemudian bermimpi lagi, bermimpi yang sama, tetapi kemudian kalimat berikutnya ketika malaikat itu ditanya tentang siapa yang diterima, lalu kemudian malaikat yang satunya menjawab, sesungguhnya Allah telah menggabungkan
kepada setiap satu orang yang diterima itu hajinya, itu sebanyak 100.000 orang ditanggung oleh orang yang diterima ini. Allahu Akbar. Jadi ketika Allah itu kan, rahmatnya Allah itu digabung pada saat di Arafah, yang hajinya baik, yang hajinya buruk, wes digabung. Ada 600.000 orang ini, yang diterima cuma 6 orang katanya. Tapi kemudian malaikat satu yang kedua menjawab, itu 100.000 orang itu ditanggung orang yang diterima itu luar biasa sebenarnya. Nah, tapi saya ceritakan itu pada orang yang kemudian, saya Ustaz takut saya tidak diterima karena sempat mengatakan begini, berkata-kata, saya takut. Saya ceritakan ini, engkiman termasuk Ustaz, takutlah tidak sudah belum dah. Oh, jangan, tidak boleh begitu, optimis saja itu kan. Nah, ini juga menjadi penting, mengilmu itu penting ya. Sehingga ini penting lagi yang beliau ceritakan ini, saya luar biasa mendapatkan banyak ilmu dari kitab ini. Misalnya gini, sehingga seorang salaf ada yang berdoa, ya Allah, jika amalku tidak engkau terima, maka gabungkan aku kepada siapa dari hambamu yang engkau kehendaki diterima. Nah, ini doanya orang pinter itu kan, doanya orang pinter. Kira-kira kalau saya ini tidak bagus manasik hajinya itu, ketika di Arafah itu, ketika wukuf berdoa, ya Allah, jika amalku kurang bagus atau kira-kira tidak engkau terima ya Allah, maka gabungkan aku bersama dengan hambamu yang engkau kehendaki untuk diterima. Ini kan punya ilmu sekarang kan, yang mau berangkat haji lagi yang haji lagi, yang belum haji, itu ilmu. Jadi karena keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, jadi luas rahmatnya Allah itu, terkadang amal orang yang tidak diterima itu mendapat pengganti pahala seperti orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Nah, ini yang menarik. Ada seorang salaf yang kemudian dalam doanya ketika berada di Arafah itu, ya Allah, jika engkau tidak menerima hajiku, keletihanku, kepayahanku, lelahku, maka jangan haramkan diriku atas pahala musibah tertolaknya hajiku olehmu. Jadi ini luar biasa doa ini. Jadi kira-kira begini, kalau kira-kira tidak engkau terima ya Allah, lelahku, capekku, mungkin ada yang tidak baik, ada yang tidak engkau terima, maka ini tentu sebuah musibah. Ini kan musibah, musibah tidak diterima amal itu musibah, gitu kan? Musibah. Maka lalu kemudian jangan haramkan diriku ya Allah atas pahala dari musibah tertolaknya hajiku ini. Ini doa yang dibaca. Atau ada penjelasannya begini. Jadi isu doanya itu penting untuk kita sama-sama pahami. Karena Allah itu maha luas rahmatnya. Maka yang pertama, ya Allah, rahmatilah aku karena rahmatmu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jika aku tidak termasuk orang yang berbuat baik ya Allah, jika aku bukan termasuk orang yang muhsin, jadikan aku ya Allah bagian dari yang engkau telah berfirman, huwallazi yusalli alaikum. Itu dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Dialah Allah yang memberi rahmat kepada orang yang beriman. Saya ini hambamu yang beriman ya Allah, walaupun banyak salah dan dosa, maka jangan kemudian golongkan aku termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan itu. Jadikan aku bagian dari yang engkau telah berfirman, dialah Allah yang memberi rahmat kepada setiap orang beriman. Terus lagi, jika aku bukan termasuk mereka ya Allah, jadikanlah aku bagian dari sesuatu yang engkau berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Al-A'raf ayat 156. Jika aku pun bukan begitu dan bukan bagian dari itu ya Allah, berarti aku adalah orang yang terkena musibah berupa tertolaknya amalan, jerih payahku dan kepenakanku. Jika demikian ya Allah, jangan engkau haramkan dari rahmat yang engkau janjikan untuk orang-orang yang terkena musibah. Luar biasa ini doa ini. Jadi ngeri kan baca doa itu kan,
jika aku tidak termasuk orang baik, terus jika aku bukan dari orang yang rahmat-Mu ya Allah, maka jadikan hamba-Mu ini termasuk orang yang sabar kena musibah, karena ditolak semuanya kena musibah. Dan aku hanya berharap pahala dari musibah karena tertolaknya apa yang aku lakukan ini. Maka sampai kemudian Hilal bin Hisab itu berkata, aku mendengar bahwa jika seorang muslim berdoa kepada Allah lalu tidak mengabulkan doanya, maka baginya ditulis satu kebaikan karena tertolaknya doa itu. Jadi itu kan musibah, itu musibah. Tapi dia masih dicatat satu kebaikan karena dia berdoa kepada Allah. Jadi ketika ada seorang hamba Allah berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah musibah. Tapi ketika dia kemudian tahu bahwa itu musibah dan bersabar dengan tidak dikabulkan, maka itu dicatat sebagai satu kebaikan masih. Nah, inilah luar biasanya ketika apa yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengatakan, dia Allah itu tetap memberi kebaikan meski dalam keadaan murka. Lantas bagaimana jika Tuhan itu dalam keadaan ridha kepada hambanya? Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengakhiri ini saya ingin sampaikan, ketika kemudian di kitab ini juga diakhiri dengan cerita ini, ada orang yang merasakan bahwa kedatangan orang dari haji itu mengingatkan saat datangnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dahulu ada seorang musafir setelah berpergian jauh, ya, dia melaksanakan haji itu, pulang kepada keluarganya, mereka disambut dengan kebahagiaan, euforia yang luar biasa. Tapi ada di antara itu wanita yang kemudian menangis. Dia lalu kemudian ditanya, kenapa kamu menangis di saat semua keluarga menyambut kebahagiaan yang datang ini? Lalu wanita itu menjawab, kedatangan ini menggambarkan saat datangnya manusia nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua model kedatangan itu. Yang pertama adalah ketika seorang raja yang bertanya kepada Abu Hasin, bagaimana gambaran situasi manusia saat menghadap Allah itu? Dua, katanya Abu Hasin. Pertama, orang yang taat kepada Allah, kedatangannya seperti orang yang sudah lama pergi kemudian menemui keluarganya yang telah merindukannya, rindu sekali karena lama tidak bertemu. Itulah orang yang nanti menghadap Allah dalam keadaan dia rindu kepada Allah, dia melakukan ketaatan kepada Allah dan dia rindu sekali. Sedangkan yang kedua adalah, kalau itu orang yang ahli maksiat, banyak dosa yang dilakukan, kedatangannya itu seperti budak atau tahanan yang lari. Sedangkan kemudian ketika dia kembali, majikannya sudah siap marah, sipir sudah siap marah akan kedatangannya. Di mana kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kata beliau, ini sebuah muhasabah. Ada perbedaan besar antara keduanya. Orang yang datang menghadap Allah ketika rindu, bahagia semua orang bertemu dengan dia, atau sebaliknya, orang tidak suka kemudian marah dengan dia. Yang pertama, Al-Quran menyebut mereka yang disambut dengan gembira. Quran surat Al-Anbiya ayat 103, la yahzunuhumul faza'u al-akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak dibinasakan atau dirasakan oleh dahsyatnya hari kiamat, hari yang besar, dan mereka disambut oleh para malaikat dan mereka berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 73 juga disebutkan nanti orang yang datang kepada Allah itu, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera untukmu, kalian telah mendapatkan kebaikan, masuklah kamu ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sedangkan yang kedua,
datang disambut dengan kesedihan dan kemurkaan. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 13 digambarkan, yauma yad'una ila nari jahannam da'a. Hari ini di mana mereka didorong sekeras-kerasnya ke neraka jahanam untuk merasakan itu. Na'udzubillah min dzalik. Abu Sulaiman Ad-Darani menyebutkan gambaran penyambutan surga bagi orang-orang yang kemudian datang memenuhi panggilan Allah itu dengan ketenangan. Dikisahkan bahwa salah satu bidadari surga mengutus salah seorang pengawal karena dia sudah rindu dengan calon suaminya, orang-orang soleh itu. Duhai, lihatlah bagaimana wali Allah itu. Jadi bidadari surga ini mengutus orang, mengutus ajudannya gitu. Coba lihat, sudah di mana waliku itu? Karena rindunya bidadari surga ini kepada orang-orang soleh itu yang mau menjadi calon suaminya. Berangkat yang pertama, tidak sabar, suruh lagi yang satu, coba kamu lihat, ngutus lagi orang, tidak puas lagi karena belum datang, coba lagi. Insya Allah rindu sekali bidadari surga itu pada orang-orang yang soleh. Nah, kemudian datanglah pengawal yang pertama. Ketika dia mengabari, ditanya oleh bidadari, di mana dia sekarang? Mana wali Allah itu? Mana orang soleh itu? Mana calon suamiku itu? Lalu kemudian dia mengatakan, terakhir waktu tinggal dia ada di mizan, di timbangan amal. Lalu pengawal yang kedua datang lagi, di mana? Di mana? Di mana? Terakhir aku tinggal sudah di sirat. Dia sudah di sirat. Kemudian yang ketiga datang, gimana? Di mana dia? Sudah dekat, sudah ada di pintu surga. Lalu sang bidadari itu menyambut dengan gembira, bertemu di pintu surga, di surga itu pintunya. Lalu kemudian dia datang, lalu memeluknya. Ketika itulah aroma bidadari surga itu menyeruak masuk memenuhi rongga hidung, dan aromanya itu tidak pernah hilang selama-lamanya. Itu baru satu bidadari yang menyambut. Bagaimana dengan bidadari-bidadari yang lain, gitu kan? Jadi yang disambut adalah orang-orang soleh, bapak-bapak yang bagus-bagus, yang soleh kepada Allah itu disambut. Nah, ibu-ibu siap juga untuk menjadi bidadari utama dari sang suaminya kalau sama-sama masuk surga. Kita berharap mudah-mudahan pesan penting dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di saat sudah pulang dari tanah suci, ini pesannya beliau kepada orang-orang yang sudah pulang dari tanah suci, mereka yang sudah haji, mereka yang sudah di Kabupaten Sumeneb sudah melaksanakan ibadah haji. Pesan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di kitab Lataiful Ma'arifnya, sungguh buruk ketika seseorang telah menyempurnakan kelima pilar utama bangunan Islam ini, lalu dia runtuhkan sendiri dengan kemaksiatan yang dia lakukan lagi. Sungguh buruk sekali. Dia sudah menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji, tapi lalu kemudian dia meruntuhkan dengan melakukan kemaksiatan lagi. Tanda satu ibadah itu diterima adalah dilanjutkan dengan ibadah kebaikan yang berikutnya. Sehingga secara umum disebutkan bahwa tanda mabrur diterimanya haji seseorang itu dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi secara umum tanda mabrur itu adalah semakin baik, jauh lebih baik dari sebelum haji. Ibadah dia, akhlak dia, muamalah dia semakin baik. Itu pesan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jangan kotori lagi, karena Anda sudah melaksanakan ibadah haji dan sudah pilar kelima itu merupakan puncak ibadah yang dilakukan secara lengkap. Jadi ketika sudah kembali, jangan lagi melakukan itu. Kenapa? Karena Anda sudah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya saat Anda kemudian melewati rukun Hajar Aswad. Ketika Anda sudah mencium Hajar Aswad,
ketika Anda melambaikan tangan ke Hajar Aswad itu, artinya Anda berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian salaf berkata, tujuan mengusap Hajar Aswad adalah agar seseorang tidak mengulangi maksiat yang pernah dia lakukan. Sesuai dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di bumi. Siapa yang mengusapnya atau menyentuhnya berarti seolah-olah dia bersalaman dengan Allah dan mencium tangan kanannya. Ikrimah berkata, Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Siapa yang tidak sempat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian berkesempatan untuk mengusapkan rukun Hajar Aswad itu, seakan-akan dia telah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang punggungnya serta mengambil perjanjian dari mereka, Allah menulis perjanjian itu di dalam sebuah lembaran, kemudian menyimpannya di Hajar Aswad. Oleh karena itu, ketika seorang menyentuh Hajar Aswad itu, maka dia mengucapkan, aku penuhi perjanjianku denganmu ya Allah. Itu dalam Quran disebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Perjanjian kita kepada Allah saat kita berada dalam kandungan, lalu kemudian ketika kita di Hajar Aswad itu sudah mengakui, berbaiat, aku penuhi janjiku ketika dalam kandungan. Maka jangan pernah kembali mengotori hidup kita ketika sudah melaksanakan ibadah haji. Ini sebuah pesan penting buat kita semuanya, baik yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun yang masih belum, untuk mengilmui agar kita kemudian nanti menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena memegang janji kita ketika sudah berada di Makkahul Mukarramah itu. Itulah yang perlu diingat oleh kita semuanya. Nanti berziarah, bertamu, di sisi lain juga untuk orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, jagalah terus baiat yang sudah dilaksanakan itu, sehingga Bapak Ibu memberikan pencerahan spiritual kepada orang-orang di sekitarnya dengan semakin dermawan. It'amut ta'am, ciri mabrur, dan yang kedua adalah semakin santun, baik, sopan ketika berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Semakin baik, semakin banyak jamaah haji, insya Allah akan memberikan kebaikan buat kita semua. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.